ya, terutama ketika dia memasuki atmosfer bumi, ya, atmosfer bumi, ya, ada dia terabsorpsi, ada terefleksi, dan ada yang dibelokkan, ya, yang dibelokkan, refleksi, absorpsi, apalagi yang dibelokkan ini apa istilahnya? Lupa saya. Jadi fenomena-fenomena yang terjadi pada gelombang elektromagnetik itu biasanya seperti terabsorpsi dan refleksi ini dipercepat atau diperlambat, ya, atau dihamburkan, ya, dispersi, ya. Kalau dispersi itu dibelokkan, dan scattering dihamburkan. Jadi ketika si gelombang itu mengenai suatu molekul atau ion yang ada di lapisan ionosfer, bisa saja dia dihamburkan, scattering, ya. Maka ini akan mempengaruhi gerak gerak si gelombang, ya. Apabila kita lihat si kecepatan grup ini maksudnya adalah kecepatan fase plus kode. Nah, itu si kode kan ditumpangkan pada fase. Kecepatan grup itu kecepatan grup itu pada lapisan ionosfer dia cenderung untuk melambat karena banyak 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 rintangannya, jadi melambat. Sementara kecepatan fase atau phase velocity, fasenya saja dia lebih dipercepat, ya. Jadi dia lebih cepat, ya. Kecepatannya lebih besar dibandingkan sebelumnya. Jadi nanti kalau Anda lihat dalam persamaan pengamatan GNSS, maka kecepatan gelombang pada pengaruh yang diakibatkan oleh pengaruh troposfer dia bertanda positif karena dia terlambat, dan pada ionosfer untuk kecepatan fasenya itu dia bertanda negatif atau dia dipercepat. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa gelombang elektromagnetik bisa saja dibelokkan, dipantulkan, diabsorpsi, dan sebagainya, ya. Sementara gelombang elektromagnetik tersebut bersifat gelombang, namanya gelombang elektromagnetik. Jadi ada dua komponen, komponen listrik dan magnet, di mana komponen listrik dan magnet ini menjalar dia dalam bentuk yang tegak lurus, ya, dalam bentuk vektor yang tegak lurus. Apabila gelombang elektriknya bersifat, biar saya gambarkan, jadi katakanlah ini 3 dimensi penjalanan gelombang. Jadi inilah gelombang listrik, maka 90 derajat dari itu adalah gelombang magnetiknya. Nah, pergerakan gelombang ini mengikuti kaidah tangan kanan, yaitu dia berputar seperti ini. Jadi berbentuk spiral putarannya. Saya gambarkan, dia berbentuk spiral seperti ini, ya, berbentuk spiral putarannya itu sifat gelombang elektromagnetik menjalar. Jadi kalau Anda lihat dia kalau sering digambarkan dalam bentuk beam, ya, beam seperti ini. Itu sebenarnya dalam bentuk putaran spiral, ya, putaran spiral.